Hi guys, welcome to our video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya sendiri Putri Nadiatul Soleha dan ini teman saya Nabila Salsabila. Di sini kami akan memaparkan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Pertama-tama kita membahas tentang pengertian surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah suatu surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseroan terbatas, yang pada umumnya memiliki bagian-bagian yang berisi identitas, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan, keahlian, dan pengalaman. Tidak bisa dipungkiri, surat lamaran pekerjaan menjadi satu di antara aspek penting saat mencari pekerjaan atau melamar pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan. Apa-apa saja isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan? Pertama, menulis tempat dan tanggal surat pembuatan surat. Contoh, Yogyakarta, 11 Desember 2020. Kedua, lampiran dan halaman. Contoh, lampiran 4 lembar dan halaman pemberitahuan. 3. Alamat surat yang akan dituju. Tuliskan alamat kemana surat yang akan dituju. Berikut beberapa hal yang harus dicermati saat menulis alamat surat dalam lamaran pekerjaan. 1. Surat lamaran kerja termasuk surat dinas. Artinya, kita tidak menyurati seseorang saja. Oleh karena itu, surat lamaran pekerjaan yang benar tidak akan menggunakan kepada. 2. Alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris untuk mempersingkat isi surat. Ketiga, jabatan tidak menggunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak dan ibu. Keempat, keterangan teks jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Contoh, JLN. Kelima, alamat surat bukan kalimat. Oleh karena itu, jangan menggunakan titik di masing-masing akhir baris. Contoh, yang terhormat, pimpinan PT Suka-Suka, Jalan Mangkubumi nomor 12, Yogyakarta. 4. Salam hormat dan pembukaan. Contoh, dengan hormat, berdasarkan info lowongan pekerjaan yang disebarkan melalui situs XXX, saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan pada Bapak Ibu Pimpin untuk menempati bagian account eksekutif di PT Suka-Suka Maju. 5. Isi surat lamaran pekerjaan terdiri dari hal-hal berikut ini. Pertama, identitas diri. Dalam identitas diri berisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah hal lainnya sesuai keperluan. Contoh, identitas diri. Nama, Budi Setiawan Sugi Harto. Tempat tanggal lahir, Bandung, 25 Januari 1999. Pendidikan terakhir, S1, Pendidikan Biologi. Alamat Jalan Diponegoro nomor 354 Semarang, Jawa Tengah. Maksud dan tujuan berisi keterangan mengenai alasan pengirim atau pelamar untuk menulis surat. Menyatakan lampiran lowongan pekerjaan akan meminta beberapa dokumen persyaratan meliputi ijazah, kartu tanda penduduk, hingga pas foto dan sebagainya. Buatlah sebuah penutup yang manis dalam surat lamaran kerjamu. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Contoh, demikian surat permohonan pekerjaan ini saya buat. Besar harapan untuk diberi kesempatan mengikuti seleksi wawancara agar saya dapat menjelaskan potensi saya lebih rinci. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. 7. Salam penutup, tanda tangan, dan nama lengkap kamu. Tanda tangan dan nama lengkap terletak di bawah pojok kanan surat. Contoh, hormat saya, dalam kurung, tanda tangan, Budiawan Sugi Harto. Kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. 1. Menggunakan format surat yang standar. Format surat yang standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat resmi. Pasalnya surat ini dibuat oleh seseorang yang sedang melamar suatu pekerjaan di suatu instansi atau perusahaan tertentu. 2. Menggunakan bahasa dan ejaan yang baik dan benar. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan selanjutnya yaitu menggunakan bahasa baku yang baik dan benar. Jika ditulis dalam bahasa Indonesia tentu harus sesuai dengan EYD. Contohnya, menggunakan kata ijazah, bukan ijazah. Menggunakan kata praktik, bukan praktek. 3. Menggunakan formal dan sopan.
Surat lamaran pekerjaan bersifat formal, untuk itu perlu menggunakan kata-kata yang sopan. Namun perlu diperhatikan kalimat yang ditulis pada surat lamaran pekerjaan tidak boleh bersifat merendahkan dirimu sendiri sebagai pelamar pekerjaan. Maksudnya, jangan dibuat bernada-nada seolah-olah kamu meminta belas kasihan supaya bisa membuat menarik perhatian perekrut agar kamu bisa diterima kerja. Misalnya, apabila informasi lowongan pekerjaan itu bersumber dari media massa, maka pelamar juga boleh menuliskan atau mencantumkan sumber tersebut di awal. Kemudian bisa dilanjutkan dengan mengajukan diri untuk mengisi lowongan kerja tersebut. 4. Kalimatnya harus singkat, padat, dan jelas. Kalimat harus singkat, padat, dan jelas termasuk bagian dari unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Perhatikan poin ini di setiap bagian, mulai dari pengantar dan juga isi surat tersebut. Pesan harus informatif dan tepat sasaran. Maksudnya, apa yang disampaikan di surat itu harus menggambarkan informatif tentang pelamar, kemampuan, pengalaman kerja yang relevan pelamar. 5. Isi surat harus tersampaikan telah disinggung sebelumnya, bahwa isi surat lamaran pekerjaan harus bisa tersampaikan dengan jelas. Dalam isi surat sebutkan deskripsi diri, riwayat pendidikan, apa pekerjaan yang dilamar, dan seterusnya. Kata-katanya jangan bertele-tele, agar maksud yang disampaikan bisa diterima dengan mudah dan jelas. Di sisi lain, bagian ini menjadi penting karena menjadi poin untuk meyakinkan bahwa bidang ataupun posisi itu sesuai dengan kemampuan maupun pengalaman si pelamar. 6. Menggunakan paragraf penutup. Dalam unsur kebahasaan surat lamaran, penting untuk menggunakan kalimat di permohonan di bagian paragraf penutup. Kalimat yang ditulis bisa berisi harapan dan permohonan. Tujuannya agar kamu bisa diterima di posisi dan perusahaan tersebut. Dengan demikian, artinya si pelamar sudah menunjukkan keantusiasan pada pelamar yang dilamar. 7. Memperhatikan susunan penulisan dan tanda baca. Menulis surat lamaran kerja juga perlu memperhatikan susunan penulisan, yakni dengan melengkapi bagian-bagian surat. Contohnya, terkait penulisan tempat dibuatnya surat, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan lain-lain. Sementara, penggunaan ejaan pada surat lamaran kerja perlu diperhatikan mulai dari tanda koma, titik, dan titik 2. Di samping saya merupakan contoh surat lamaran pekerjaan terdapat tempat, tanggal surat dibuat, lampiran dan halaman, alamat surat yang dituju, salam hormat dan pembukaan, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama lengkap kamu. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari kami tentang surat lamaran pekerjaan. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.